Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 267 ayat 1. Oh Tuhan, sedikit maaf, sundangi rupaku takut, gagupku sewada dia. Tuhan au paringgas, Tuhan au padonok, dihuna maaf. Tuhan au paringgas, Tuhan au padonok, dihuna maaf. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan. Renungan harian Kamis 1 April 2021 dari kitab Injil Matius pasal 26 ayat 39b mengatakan, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Aleamang namun natarbahen salpuhon masi inumonon sianau. Alai tahe unang marguru turohakku rohamdo." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kitab Injil Matius pasal 26 ayat 38 dengan terang menjelaskan kepada kita bahwa Yesus sangat sedih seperti mau mati rasanya. Ia bisa mati di sana di Taman Getsemani. Ia berdoa untuk diselamatkan dari kematian di Getsemani. Injil Lukas menjelaskan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lukas pasal 22 ayat 44. Yesus ada dalam kondisi penderitaan yang sangat mengerikan, sehingga ia berpeluh dan peluhnya seperti darah, dan dapat mati malam itu juga di Taman Getsemani, yaitu malam sebelum ia disalibkan. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Peluh yang sangat ekstrim seperti titik-titik darah yang bertetesan yang digambarkan oleh Lukas adalah kondisi guncangan di dalam diri orang yang menderita, sedang berada dalam bahaya yang mematikan. Yesus Kristus sedang dalam kondisi tekanan yang sangat berat. Ia berdoa dalam kondisi tersebut untuk dilepaskan dari kematian di Getsemani, agar ia
dapat memenuhi tujuannya di kayu salib di Golgota, yaitu misi berikutnya. Yesus sangat sedih dan merasakan beban yang berat dan jiwanya sangat sedih seperti mau mati rasanya. Yesus dapat mati malam itu di Getsemani ketika proses penangkapan prajurit Romawi. Cawan adalah cawan kematian. Ancaman kematian pada malam di Taman Getsemani. Ini menjadi jelas oleh kitab Ibrani pasal 5 ayat 7. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Di Taman Getsemani, Yesus berdoa pada malam itu agar cawan kematian itu berlalu daripadanya, supaya ia tetap hidup dan dapat melanjutkan misi selanjutnya, yaitu disalibkan di Bukit Golgota. Allah pun mendengarkan doanya. Cawan kematian itu pun berlalu daripadanya, sehingga ia dapat pergi ke kayu salib dan kita mendapat keselamatan olehnya. Yesus tidak mati karena kecelakaan. Tidak. Ia dengan sukarela dan sepenuh hati pergi memikul salib untuk membayar penghukuman karena dosa-dosa kita. Dia dalam kesengsaraan berpeluhkan darah di sana di Getsemani. Ketika Allah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dari Getsemani ke kayu salib di Golgota untuk menanggung dosa-dosa kita di dalam tubuhnya. Saudara-saudara yang terkasih, Adam lama telah membuat keputusan yang salah di Taman Eden. Dan Yesus, Adam baru membuat keputusan yang tepat di Taman Getsemani. Dan keduanya keputusan itu berdampak sangat besar. Dampak Adam lama ke dalam kematian. Dampak Adam baru di dalam Yesus Kristus ke kehidupan kekal. Di Taman Eden, Adam menjadi terkutuk. Laki-laki akan dengan susah payah mencari makan, dan perempuan dengan susah payah melahirkan. Ular pun dikutuk. Allah menyatakan peperangan antara keturunan perempuan dengan ular. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Tidak hanya Adam yang menjadi terkutuk, seluruh umat manusia menjadi terkutuk, dan tanah juga menjadi terkutuk. Semuanya berada dalam kuasa dosa, dalam kutukan karena dosa. Di dalam Adam baru, yaitu Yesus Kristus, manusia mendapatkan kemuliaannya kembali. Di Taman Getsemani, Yesus Kristus taat mutlak kepada Bapanya. Sedangkan di Taman Eden, Adam lama memberontak kepada Bapa. Saudara-saudara yang terkasih, pengalaman dan teladan Kristus di Taman Getsemani menunjukkan bagaimana menghadapi kesulitan dan tekanan berat yang dapat kita lakukan kapanpun ketika kita sedang mengalami pergumulan itu, ketika kita sedang mengalami kesusahan dan keputusasaan yang luar biasa. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Amin. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai ke kayu salib. Kuatkanlah hati kami, supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak-Mu yang Engkau kasihi, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 267 ayat 1. Ya Tuhan, puji diriku, sinari juga hatiku, tiada kekuatanku, kuatkan hatiku, dekatkan padamu, aku milikmu, kuatkan hatiku, dekatkan padamu, aku milikmu. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.